Melanjutkan dari part sebelumnya di mana saat ini percakapan terjadi antara si Liu Yan dengan si Tuan Kota. Di sana Tuan Kota mencoba untuk mengatakan kepada Liu Yan jika orang tua Liu Yan meminta Liu Yan untuk kembali ke kediaman. Si Liu Yan mencoba untuk menolak, namun si Pak Tua Kota mengatakan, Nona Liu, dia adalah tetua aliansi selatan dan saya tidak bisa untuk mengabaikan ini begitu saja. Liu Yan kemudian kembali berkata, kalau begitu bilang saja, aku masih mengasah kemampuan di pangkalan dan butuh lebih banyak waktu. Tapi sayangnya si Tuan Kota tidak puas dengan jawaban itu. Tuan Kota mengatakan, hal yang seperti itu mungkin tak bisa terjadi, karena tentu orang tuamu akan mengirimkan seseorang untuk menjemputmu. Si Liu Yan tampak sangat kesal sekali dan dia pun mengatakan dia akan cepat kembali. Dia juga bergegas mematikan komunikasi itu. Setelah itu, Liu Yan mulai berkata, tidak dipungkiri, orang tuaku mungkin akan memaksaku melakukan kencan buta lagi. Jika bukan karena dia mengatur kencan buta dengan semua pejabat generasi kedua yang tidak berguna itu setiap hari, aku tidak akan meninggalkan markas besar aliansi dan melarikan diri ke kota Yunyang yang terpencil ini untuk menjadi kapten zona pertahanan rendahan. Dan sepertinya rencana itu tidak akan bertahan lama. Jika orang tuaku tak sabaran, dia pasti akan memotong uang sakuku. Aku tentu akan sulit untuk mendapatkan banyak uang untuk mengejar equipment elemen kesayanganku, karena gaji jenderal zona pertahanan sangat rendah sekali. Tak lama kemudian, Xiaoyan pun masuk ke dalam tempat itu untuk memberikan pesanan dari si jenderal sebelumnya. Yah, kini misi telah terselesaikan. Si anak buah mengatakan kepada Jenderal Liu Yan, Jenderal, fisik Anda sangat menakjubkan. Saya harus mengunjungi banyak toko di kota hanya untuk menemukan beberapa barang Anda yang cocok untuk dikenakan. Liu Yan pun paham akan hal itu dan berterima kasih, serta menyuruh anak buahnya untuk kembali melanjutkan pekerjaan. Setelah mendapatkan baju ini membuat Liu Yan berkata, selama aku bisa mendapatkan Qin Feng nanti, aku bisa membawanya ke hadapan ayahku. Ayahku pasti senang karena punya menantu yang jenius. Jika itu terjadi, dia pasti tak akan memaksaku mengikuti kencan buta lagi. Liu Yan bahkan kini mempunyai sebuah pendapat. Bahkan untuk menenangkan hati si jenius kecil itu, aku rela berkorban malam ini. Setelah itu kita pun diperlihatkan dengan keadaan di zona pertahanan S22 di dalam arena pertempuran virtual. Saat ini Cucu mulai bertarung 1 versus 3 menghadapi pasukan yang cukup kuat. Lawannya adalah James, Medi, dan Scarface. Di sana para penonton teriak kagum karena bakat Cucu benar-benar luar biasa. Dan sudah setengah jam tapi kekuatannya tidak berkurang sedikit pun. Ini sungguh luar biasa. Cucu benar-benar bertarung dengan sangat baik dan mampu menghadapi ketiga orang itu. Ya, Scarface menunjukkan bakatnya di sana, namun Cucu benar-benar tampil memukau. Semua penonton kini sangat terkagum. Gadis kecil ini luar biasa dan bahkan bisa membuat Medi terpojok. Yah, kini salah seorang wakil komandan zona lain, Wang Jianlai, yang merupakan elementalis bintang 1 tahap akhir, mengatakan, gadis ini benar-benar jenius dalam seni bela diri. Aku perlu menemukan cara untuk bertemu dengannya. Dan pada akhirnya ketiga orang itu berhasil dikalahkan oleh Cucu. Cucu begitu kuat, bahkan Scarface pun kalah. Yah, kini semua orang bertanya, dari mana asalnya gadis kecil ini? Keterampilan bertarung gadis kecil ini sungguh luar biasa. Aku khawatir tidak banyak orang di seluruh camp militer yang bisa menandinginya. Si Wang Lianhai benar-benar ingin bertemu dengan sosok itu. Lianhai bahkan menyuruh anak buahnya untuk secepatnya menemukan gadis itu. Namun anak buah mengatakan informasi gadis itu telah dirahasiakan.
Dia juga masih sangat muda dan sama sekali tidak memenuhi syarat standar rekrutmen. Dia tidak boleh berada di camp pertahanan kita. Meski begitu, Lian Hai mengatakan, Letnan Sen, periksa kabin tempur 3D yang dia gunakan. Selama kau bisa menemukan kabin tempur yang dia gunakan, kau bisa mengetahui lokasinya. Ya, kini para bawahannya paham dengan situasi yang ada dan mulai bergerak. Setelah itu, kita kembali diperlihatkan dengan arena virtual yang mana pada saat ini Cucu mengatakan, siapa lagi yang akan datang? Ayo cepat, aku belum puas. Semua penonton tampak sangat tak menyangka gadis kecil ini masih siap untuk bertarung. Hingga tak berselang lama kemudian, si Scarface muncul begitu saja. Cucu pun mengatakan, kau ini adalah pria yang kukalahkan sebelumnya. Kenapa kau malah muncul lagi? Aku tak ingin menghadapimu. Kemampuan bertarungmu terlalu buruk. Scarface yang mendengar hal itu kini mengatakan, gadis sialan, aku belum mau kalah. Aku hanya sedikit ceroboh saja. Kuakui kau memang punya beberapa kemampuan. Tapi bagaimana kalau kita mencoba lagi di mode lain? Yah, Scarface melakukan hal ini karena dia malu pada hari ini. Dan dia mulai mencari tahu bagaimana cara mengalahkan gadis ini untuk mendapatkan kembali mukanya itu. Namun sayangnya si gadis malah menantang. Mode mana yang harus kita pilih? Yakini si Scarface menegaskan, yaitu mode full reality yang dimana bertarung secara nyata. Semua penonton sangat terkejut akan hal itu. Yah, ini terjadi karena nilai kekuatan tempur seseorang mempunyai pengaruh yang besar dan tidak bertarung mengandalkan skill saja. Gadis kecil itu baru berusia 13 tahun. Dan meskipun dia seorang jenius dalam bertarung, kekuatan tempurnya tidak jauh lebih tinggi. Scar adalah pejuang genetik tingkat 4 dan dia jelas ingin mengalahkan orang lain dengan kekuatannya. Setelah itu, Scar mulai sombong. Gadis kecil, apakah kau takut? Jika tidak berani, akui saja kekalahanmu dan keluar dari ring. Cucu yang mendengar itu kemudian mengatakan, bukannya aku tidak berani, aku hanya takut beralih ke mode kekuatan penuhku, dan kau akan kelihatan jauh lebih buruk. Si Scarface pun kembali merasa tertantang. Dia kini menegaskan, kalau begitu marilah kita bertarung. Semua penonton pun kini sadar jika gadis kecil ini benar-benar berani. Yah, mode arena telah diubah. Mode saat ini adalah mode pertempuran nyata. Kali ini si Scarface pun menyuruh gadis kecil ini untuk bertarung lebih dulu alias menyerangnya lebih dulu. Si Cucu tidak menyanyiakan kesempatan itu. Cucu pun kini langsung menyerang begitu saja. Cucu mengeluarkan Burst of Power Parameters dan Genius Level Fighting Talent Fusion, sehingga serangan yang semacam itu benar-benar menimbulkan efek yang sangat kuat dan memberikan pukulan telak ke arah Scarface. Scarface pun kini terkalahkan begitu saja. Dan dengan kondisi ini, sosok dari Cucu benar-benar mengejutkan semua pihak. Para penonton mengatakan, bagaimana bisa indeks kekuatan tempur gadis kecil ini sebenarnya melebihi prajurit tingkat keempat. Keterampilan bertarung dan indeks kekuatan tempur sangat tidak normal. Ada apa dengan gadis kecil ini? Lian Hai yang mengetahui hal ini semakin terpukau dengan kemunculan gadis ini, dan dia benar-benar ingin si gadis berada di area pertahanan S22 mereka. Dia juga kini mengatakan dalam hatinya, selama aku bisa punya seorang jenius di bawah komandoku, masa depanku di aliansi tidak akan terbatas. Dengan latar belakang Komandan Liu, dia pasti tidak akan tinggal lama di zona pertahanan ini. Cepat atau lambat, posisi komandan akan menjadi milikku. Lalu aku bisa melatih Xiao Li menjadi wakil komandan. Lalu di bawah pengaruh hormon laki-lakiku yang tak terkalahkan, dia pasti akan jatuh cinta padaku. Dan akhirnya nanti dengan bantuan gadis kecil ini, kekuatan yang kuat dan sumber daya yang telah aku kumpulkan selama bertahun-tahun, aku bisa menjadi komandan divisi di wilayah militer umum dalam aliansi. Bahkan menjadi panglima militer tidak mungkin bagiku. Di sana tiba-tiba anak buah mengatakan, lapor wakil pemimpin, saya menemukan kabin pertarungan yang digunakan oleh gadis kecil itu.
Dan kabin itu merupakan kabin pertarungan pribadi Komandan Liu. Si Lian Hai pun sangat terkejut akan hal itu. Sementara di kediaman Liu Yan, kita pun diperlihatkan dengan Liu Yan yang kini sangat senang. Dia kini pulang dengan seragam pelajar untuk menyambut si Qin Feng. Namun ketika dia ada di sana, dia pun sadar jika Qin Feng sudah tidak ada dan kini malah fokus untuk berlatih. Dan tak cuma itu, saat ini si Liu Yan juga tidak menemui si cucu dan kabin pertarungannya juga tengah berjalan. Hingga pada akhirnya dia mendapatkan panggilan telepon dari si Lian Hai. Di sana Lian Hai mengatakan kepada si Liu Yan, pemimpin, di mana Anda menemukan gadis kecil yang begitu kuat. Si pemimpin pun sangat terkejut mendengarnya karena dia tidak tahu siapakah itu. Namun sosok dari Lian Hai menegaskan dan menjelaskan, si gadis itu menjadi gila di pertarungan. Dalam full reality mode, dia mampu untuk bertarung menghadapi siapapun, dan dia bahkan berhasil mengalahkan Scarface. Mengetahui hal ini membuat Liu Yan sadar jika gadis kecil itu mungkin merupakan si cucu. Kini Lian Hai juga memberikan pujian. Gadis itu sangat luar biasa. Kalau saja aku punya bawahan yang kuat, aku bisa untuk menggunakannya dengan baik. Apakah kau bisa memberikan gadis kecil itu kepadaku? Namun sayangnya, si Liu Yan menolak hal itu karena dia sedang bersama dengan cucu itu. Meski begitu, sosok dari Lian Hai belum menyerah. Dia kembali mengatakan kepada si Liu Yan, bagaimanapun juga gadis kecil itu tak hanya punya bakat bertarung yang luar biasa, tapi kekuatan tempurnya juga sangat oke. Dan kekuatan keseluruhan hanya satu langkah di belakang Master Elemen awal bintang 1. Jika dia dilengkapi dengan senjata tingkat atas, dia seharusnya sebanding dengan elementalis awal bintang 1 yang terlemah. Mendengar hal ini, Liu Yan tampak sangat tak menyangka, dan dia bergegas mematikan telepon itu. Setelah itu, Liu Yan mengatakan, astaga, bahkan jika Qin Feng adalah seorang jenius, berarti adiknya sebenarnya juga kuat. Ini sangat diandalkan sekali. Yah, kini Liu Yan sangat ingin bertemu dengan cucu. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Para ke-11 pun berakhir sampai di sini.